Saya melihat yang merusak negeri ini adalah sistem partai politik. Karena sekian ratus anggota dewan tadi nggak ada maknanya. Karena kekuasaan hanya ada di tangan ketua umum partai. Sara oligarki busuk, saudara, yang ingin menguasai negeri kita cukup beli 10 orang itu saja. Kalau ini dibiarkan, hancur ini negeri. Kita bersyukur kita masih punya suatu negara di mana partai-partai yang berbeda bisa duduk, bisa bicara, bisa tukar-menukar pandangan. Jadi nggak usah bicara demokrasi lah, udah hancur-hancuran ini demokrasi di kita punya negeri ya ikhwan. Saya sampaikan kenapa kita tidak berpikir membangun negara Indonesia tanpa partai. Kita bangun negara tanpa partai. Siapa bilang negara nggak bisa hidup tanpa partai? Bisa kok. Kita bersyukur bahwa kita menghormati perbedaan. Kita berbeda, kita kumpul. Berbeda, bisa kerjasama. Ayo sama-sama kita berpikir. Siapa bilang Indonesia tidak bisa dibangun tanpa partai? Bisa, saudara. Kita membangun satu negara meritokrasi, di mana semua jabatan di kementerian itu dipegang oleh orang-orang dari hasil karir mereka, bukan orang partai, saudara. Tidak ada masalah, karena kita harus percaya bahwa semua partai di Indonesia hatinya adalah bangsa Indonesia, hatinya adalah merah putih. Kita harus punya sikap bahwa demokrasi Indonesia harus demokrasi yang khas. Tidak usah kita ikut-ikut negara lain. Kalau sudah oposisi, musuhan, ya kan? Kalau udah berbeda, nggak mau lihat-lihatan. Eselon 1, eselon 2, sampai kepala bagian semua titipan partai. Ada kementerian yang dipegang oleh orang partai, saudara, sampai satpam cleaning service dari partai dia, saudara. Apa ini negeri mau diatur begini bagaimana? Jangan menugaskan menteri-menteri yang saudara tunjuk di pemerintah yang akan saya pimpin, jangan saudara tugaskan untuk cari uang dari APBN, APBD. Zamannya sekarang susah. Ini zaman digital, ini zaman teknologi, ini zaman pengamatan sangat cepat. Jangan coba-coba. Dulu di zaman Soeharto, saudara, Orde Baru, dengan segala kebaikan dan kejelekannya, saudara, itu jabatan politis itu hanya sampai di jabatan menteri, saudara. Di bawah menteri semua jabatan karir, saudara. Tapi sekarang ini udah rusak semua. Bukan hanya tingkat menteri yang jabatan politik, dirjennya, irjennya, sekjennya, saudara. Ada segelintir orang yang punya budaya caci maki, jelek-jelekin, cari masalah. Saya percaya mereka ini mungkin sudah ditutup hatinya, ditutup matanya. Saya tidak paham mereka itu. Presiden goblok, udah menteri agamanya, saudara, sesat, kurang ajar, korinya dajjal, istananya menjadi istana iblis. Kesulitan, kekurangan kita akui, kita atasi bersama. Koreksi, kita koreksi. Tapi bangsa yang besar janganlah mempunyai adat, mempunyai kebiasaan caci maki. Kalau sampai kejadian Jokowi minta maaf kepada PKI, kita ganti namanya menjadi Jokodok, sudah. Setuju? Siap turunkan Jokodok, siap turunkan Jokodok, siap lengserkan Jokodok. Takbir. Caci maki antara kawan, caci maki dengan pemimpin, caci maki itu saya kira tidak baik. Itu bukan ajaran agama kita, itu bukan ajaran agama-agama lain pun. Ya Allah, maka bikin susah hidupnya, seretkan rezekinya, jangan berkahi nafkahnya, jangan sembuhkan penyakitnya, biar dapat penyakit yang belum ada obatnya, biar susah jalan hidupnya, biar dipecat dari tempat kerjaannya, biar ditinggal lari bininya, biar lakinya kawin lagi, biar anak-anaknya ngelawan sama dia, biar hidupnya tidak bahagia, nggak dapat anak keturunan yang solihin dan solehat, hidupnya hancur-hancuran, nggak ada berkah, susah tiap hari, sedih tiap hari, gundah gulana tiap hari. Rakyat kita tidak suka mereka-mereka yang bicaranya kasar. Pribadi kita bukan pribadi seperti itu.
Jangan bawa budaya-budaya dari mana. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang penuh sopan santun. Kita minta seluruh jihadis untuk berangkat bunuh semua pendeta yang terlibat. Takbir, siap berjihad, siap berjihad. Berani bunuh pendeta-pendeta radikal, berani habisi Kristen radikal. Takbir, sallu ala nabi. Kritik dengan baik, koreksi dengan baik, dan akan terbukti tidak lama pasti semua yang berbuat tidak baik akan kelihatan dan akan ketahuan. Keadaan dunia dalam keadaan yang sangat rawan, sangat rawan. Ada pemimpin-pemimpin dunia yang penuh dengan, menurut saya, sikap-sikap yang tidak arif. Tadi disampaikan oleh Pak Muhaimin, kita perlu toleransi, kita perlu kearifan, kita perlu suatu suasana yang saling menghormati, bukan saling memaksa kehendak sendiri. Tetapi ada bangsa-bangsa yang saat ini mau memaksakan kehendak sendiri. Kita lihat di depan mata kita, tiap malam kita lihat bagaimana rakyat tidak berdosa, ibu-ibu, anak-anak dibantai, dibom, bukan dalam jumlah sedikit, dalam jumlah ratusan ribu. Dan sikap-sikap yang seperti itu sedang membawa dunia dalam keadaan yang sangat rawan. Saudara-saudara, Israel mengatakan akan menyerang Iran. Iran mengatakan siap menerima serangan dan akan membalas secara besar-besaran. Saudara-saudara, diduga bahwa Iran sudah melaksanakan uji coba nuklir. Jadi kalau tidak ada kearifan dari negara-negara besar, dunia dalam keadaan yang tidak baik. Indonesia, kita bersyukur bahwa kita saat ini menikmati keadaan damai. Kita bersyukur ibu kota kita tidak dibom. Kita bersyukur anak-anak kita masih bisa ketawa, walaupun sebagian dari mereka dalam keadaan yang susah. Kita bersyukur kita masih punya suatu negara di mana partai-partai yang berbeda bisa duduk, bisa bicara, bisa tukar-menukar pandangan. Kita bersyukur bahwa kita menghormati perbedaan. Kita berbeda, kita kumpul. Berbeda, bisa kerjasama. Saudara-saudara sekalian, walaupun dalam pemilihan yang lalu PKB mendukung yang lain, tapi saya mengatakan dari awal, saya yakin pada saatnya PKB akan kembali mendukung saya. Benar? Iya kan? Saya yakin bahwa PKB akan bersama saya membangun bangsa ini. Tidak ada masalah berbeda. Di pilkada ada kala kita bergabung, ada kala kita tidak bergabung, ya kan? Dengan koalisi Indonesia Maju yang lain,
Ada di mana kita bergabung, ada di mana kita bersaing. Kita sama Golkar bersaing di Banten, iya kan? Nggak ada masalah, iya kan? Kita di Jawa Barat juga bersaing sama PKS, di Jawa Tengah sama PKB kita gabung ya. Mana Gus Yusuf? Wah, beres ya. Wah. Tidak ada masalah, karena kita harus percaya bahwa semua partai di Indonesia semuanya adalah, hatinya adalah bangsa Indonesia, hatinya adalah merah putih. Jadi kita harus punya sikap bahwa demokrasi Indonesia harus demokrasi yang khas, tidak usah kita ikut-ikut negara lain. Kalau sudah oposisi, musuhan, ya kan? Kalau udah berbeda, nggak mau lihat-lihatan. Buktinya saya mau datang ke sini, ya kan? Jadi, saudara-saudara, saya tadi terima tamu resmi dari luar negeri, jadi saya pakai jas. Tahu-tahu ada acara ini, jadi saya ganti hanya dasinya. Karena NU ganti hijau. Saya nggak tahu kapan diundang PDIP. Ini bukan minta diundang loh. Tapi kira-kira kalau diundang ganti merah. Bukan, ini namanya solidaritas, ya kan? Bahwa walaupun PKB adalah partai agamis, partai religius, tapi PKB adalah partai religius yang nasionalis. Partai Gerindra, partai nasionalis yang religius. Iya. Saya kalau dipanggil kiai datang, saya nggak berani nggak datang, iya kan? Mau maju minta doa, iya kan? Tentara itu pasti dekat sama kiai. Setiap mau berangkat perang yang dicari pertama kiai, iya kan? Bener kan? Nah, minta doa, ya kan? Minta dimandiin. Karena siap mati kita, berangkat udah siap mati, belum tentu kembali. Ya sekalian kita, saudara-saudara sekalian. Jadi suasana inilah adalah Indonesia. Saudara-saudara, ada segelintir orang yang punya budaya caci maki, jelek-jelekin, cari masalah, ya kan? Padahal saya percaya mereka ini mungkin sudah ditutup hatinya, ditutup matanya. Saya tidak paham mereka itu, ya. Kesulitan, kekurangan kita akui, kita atasi bersama. Koreksi, kita koreksi. Tapi bangsa yang besar janganlah mempunyai adat, mempunyai kebiasaan caci maki antara kawan, caci maki dengan pemimpin, caci maki itu saya kira tidak baik. Itu bukan ajaran agama kita, itu bukan ajaran agama-agama lain pun. Saudara-saudara, rakyat kita tidak suka mereka-mereka yang bicaranya kasar, ya. Pribadi kita bukan pribadi seperti itu. Jangan bawa budaya-budaya dari mana. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang penuh sopan santun. Saudara-saudara, kritik dengan baik, koreksi dengan baik. Saudara-saudara sekalian,
Dan akan terbukti tidak lama, pasti semua yang berbuat tidak baik akan kelihatan dan akan ketahuan. Dan kita, tadi saya katakan, kita harus berani koreksi diri. Saya sudah sampaikan kepada semua partai yang mau bergabung dalam koalisi saya terang-terangan saya katakan, semua ketua umum, semua perwakilan saya katakan, saudara-saudara, jangan menugaskan menteri-menteri yang saudara tunjuk di pemerintah yang akan saya pimpin, jangan saudara tugaskan untuk cari uang dari APBN, APBD. Zamannya sekarang susah. Ini zaman digital, ini zaman teknologi, ini zaman pengamatan sangat cepat. Jangan coba-coba. Tapi kita mengakui, kita dengan cara yang halal, dengan cara yang baik, kita mengerti setiap institusi, setiap organisasi, setiap partai politik pasti perlu uang, pasti perlu sumber daya. Ini terbuka saja kita. Mari kita kelola kekayaan kita sehingga kita bisa mendukung semua institusi dengan baik, terang-terangan. Kenapa tidak? Peluang ekonomi kita sangat besar, kekayaan laut kita sangat besar, pantai kita salah satu terbesar di dunia, 90.000 hektar lebih panjang pantai kita. Kita bisa buat budidaya ikan dan sebagainya. Saudara-saudara, tidak akan panjang lebar di sini saya bicara tentang komoditas dan kekayaan kita. Tapi cukup saya katakan, saya yakin dan percaya dengan manajemen yang baik, dengan kebersatuan kita, persatuan politik kita, kita bisa mengelola kekayaan kita dengan sebaik-baiknya. Kebocoran yang begitu besar harus kita hentikan. Uang inilah yang akan kita kelola untuk mendukung segala kebutuhan kita, menaikkan gaji-gaji mereka yang perlu dinaikkan, mendukung semua kebutuhan bangsa kita. Saudara-saudara sekalian, saya kira itu yang ingin saya sampaikan. Sekali lagi selamat PKB, selamat berjuang untuk bangsa, negara, dan agama. Saya selalu titip, mari kita membangun kerukunan, mari kita bangun hal-hal yang baik. Saudara-saudara sekalian, saya sangat dukung tadi apa yang disampaikan Pak Muhaimin. Kita perlu toleransi. Toleransi ini butuh, sangat butuh, vital bagi bangsa kita. Saling menghormati. Silahkan kalau punya keyakinan, punya tradisi yang baik, kenapa harus dihalang-halangi? Kita hormati semua, saling hormati, inklusif. Jangan kita cari perbedaan, mari kita cari titik-titik persamaan dan persatuan. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan. Selamat melaksanakan rapat koordinasi, dan mari pada saatnya nanti kita bekerja bersama untuk rakyat kita.